malam ini kita malam ini kita juga mau mendengarkan renungan singkat nih dari Pendeta Kak Riani gitu ya. Jadi apa nih kaitannya dengan firman Tuhan yang pastinya dengan dealing with trauma issue nih edisi apa sesi kedua kali ini nih Kak Riani. Silakan renungan singkatnya. Oke, eh, selamat malam Bapak Ibu dan Kalisa serta Kak Iren. Senang sekali bisa bertemu sama-sama bersama dengan warga jemaat GKI Pondok Indah dan simpatisan. Kita mau belajar sama-sama ya Bapak Ibu tentang trauma. Saya mengutip satu ayat saja dari Yeremia 31 ayat yang ke-17. Yeremia 31 ayat ke-17 mengatakan demikian. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Jadi pernyataan Yeremia saat menghadapi bangsa Israel, dia katakan masih ada harapan untuk hari depanmu. Ini perkataan seorang nabi, bukan hanya perkataan seorang yang biasa-biasa saja, tapi apa itu nabi? Dia adalah orang yang Tuhan panggil. Dan itu sebabnya perkataannya adalah dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, perjalanan hidup kita pasti berbeda-beda. Ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan, tapi juga ada yang sangat traumatik. Bukan hanya masalah senang atau tidak senang, sebagian kita bisa jadi menghadapi trauma-trauma tertentu sejak kecil. Bahkan ada yang sejak zaman dalam kandungan atau pada waktu kita masih kanak-kanak. Bahkan sampai hari ini pandemi juga bisa menimbulkan banyak trauma. Jadi sejak kecil sampai hari ini seringkali ada pengalaman-pengalaman kita yang tidak menyenangkan seperti di zaman perjanjian lama, bangsa Israel ini bukan bangsa yang hidupnya selalu enak-enak aja. Jadi perjalanan hidup orang Israel ada kalanya mereka bahagia hidup di tanah berlimpah susu dan madu, tetapi mereka juga mengalami bagaimana perjalanan hidup mereka tuh sangat pahit. Sebetulnya sih kebanyakan karena mereka sendiri tidak taat pada Allah. Tapi hari ini kita bukan mau bicara tentang apa yang dilakukan Israel, melainkan apa yang dialami Israel bersama dengan Tuhan dan Nabi Yeremia. Jadi Bapak Ibu, setelah bangsa Israel dibuang, Nabi Yeremia ini kan yang menghadapi bangsa Israel yang penuh dengan penderitaan di zaman pembuangan itu diberi kesempatan untuk bicara. Nah, apa yang dia katakan? Nabi Yeremia ini mengenang rupanya kejayaan masa lalu bangsa Israel. Kalau kita baca kitab Yeremia dari awal sampai akhir itu sebetulnya Yeremia juga dilanda ketakutan. Seringkali dia meratap, sedih, menyesal, kesal, marah. Namun di balik ketakutan dan kengerian yang ia alami bersama dengan bangsa Israel, dia percaya. Nah, kelihatannya mudah ya, dia percaya. Dia percaya hari depan dia dan Israel baik adanya. Maka dalam ayat 38 dia katakan, sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa kota itu akan dibangun kembali bagi Tuhan. Makanya tadi bacaan di awal, anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Nah, ini sebuah pengharapan. Pertanyaannya, sampai orang bisa punya pengharapan dari punya pengalaman yang sangat menyakitkan dan traumatik, itu ada sebuah perjalanan yang sangat tidak mudah, tapi perlu dijalani. Dan kalau dijalani sendirian, dia nggak akan selesai. Trauma atau kesedihan, kengerian, dan ketakutannya. Itu sebabnya Tuhan bukan hanya berfirman, tapi saya percaya Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk belajar. Israel belajar dengan caranya bersama Yeremia. Kita sekarang di sini belajar dengan cara kita, yaitu kita diberi kesempatan untuk belajar bagaimana mengisi waktu yang sangat panjang itu sejak mulai dari kita ngalamin yang gak enak, traumatik, lalu mengingat-ingat,
sampai akhirnya kita bisa punya pengharapan sesuai dengan Yeremia bilang masih ada harapan untuk hari depanmu. Nah, gimana nih isi di dalamnya? Nggak bisa saya kira em, hanya sekedar duduk dan berharap satu kali saya bisa hilang nih dari trauma ini. Atau mungkin kita berdoa aja, Tuhan tolong. Terus Tuhan seakan-akan saya membayangkan mengatakan, makanya belajar gitu ya. Nah, malam ini adalah cara Tuhan berbicara kepada kita, kita belajar. Saya kira 1-2 jam ke depan, bukan berarti kita ada trauma, tiba-tiba hilang tuing gitu ya. Tapi kita setidaknya memasuki sebuah pintu di mana kita melangkahkan kaki untuk mengatakan, Tuhan, saya mau berpulih, saya mau menjadi lebih baik, maka saya mau belajar. Mari kita langkahkan kaki di step one. Semoga kita bisa belajar bersama. Dan kalau ada kesempatan di masa depan, ada terus pembelajaran yang bisa kita lakukan. Dan bersama dengan orang-orang yang mencintai dan cintai Tuhan, kita belajar bersama. Nah, jadi selamat belajar Bapak Ibu. Pasti stepnya bukan hanya ini saja, tapi ke depan sana ada masa depan yang penuh pengharapan. Terima kasih untuk Kalisa. Selamat belajar bersama-sama Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Kak Pendeta Riani. Thank you. Baiklah, sekarang kita sudah dapat vitaminnya gitu ya, vitaminnya gitu ya. Semoga ini dapat caranya untuk biar sehat gitu ya. Oke, nah tidak berlama-lama lagi sudah ada bersama dengan kita pembicara malam hari ini, Kak Lisa Pranoto. Beliau adalah konselor psikologi dan kinesiologi. Ya, mana? Ya, hai Kak Lisa. Halo, selamat malam. Terima kasih sudah support kami di sini ya untuk bisa menjadi pembicara malam hari ini ya. Terima kasih banyak. Mungkin langsung aja Mbak Lisa, mungkin kalau tadi ada yang kurang lengkap, silakan ditambahkan langsung perkenalan diri ya, Kak Lisa nih. Karena nih temanya berat loh menurut saya. Saya sendiri juga belum menikah, tapi dengan begini mungkin bisa jadi bagaimana istilahnya do and don'ts-nya gitu ya. Mudah-mudahan bisa belajar dari sini juga. Dealing with trauma issue nih, Kak Lisa. Ya, jadi tidak berlama-lama lagi, langsung saja Kak Lisa, the screen is yours. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Baik ini warga jemaat GKI Pondok Indah ataupun yang lain. Em, Temanya berat, harapannya besar gitu ya. Semoga bisa memenuhi harapan. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Cakep sekali. Begitulah kita juga dengan merayakan kemerdekaan Indonesia, apa menghayati lagi merdeka. Selain kemerdekaan bangsa, kita juga perlu tengok kemerdekaan diri kita sebagai manusia ini, sebagai pribadi, baik kemerdekaan secara fisik, secara mental juga. Sekarang kita mau coba menengok ke kemerdekaan pribadi dari beban masa lalu gitu ya, yang mungkin menghambat kemerdekaan itu sendiri. Nah, untuk memperhatikan kesehatan mental ini penting, bukan hanya fisik. Selama ini kita perhatikan kesehatan fisik gitu ya, ternyata kesehatan mental berperan besar juga termasuk mempengaruhi fisik. Untuk melihat trauma, dasar pikirnya mungkin saya sampaikan dulu, melihat kesehatan itu sebagai tiga aspek yang mendukung kesehatan kita. Tiga aspeknya adalah aspek fisik, aspek struktur itu ya, emosi, lalu biochemicalnya tubuh. Tiga hal ini saling mempengaruhi. Biochemical itu ya gula darah, gizi, kandungan air di tubuh, struktur organ, fungsi organ, dan juga emosi. Itu tiga-tiganya saling berhubungan untuk mensupport kesehatan kita. Nggak bisa dipilah-pilah gitu. Kalau ahlinya sekarang kan dipilah. Ada kesehatan fisik itu dengan dokter, kesehatan psikis atau mental dengan psikolog, kesehatan biochemical dengan ahli gizi gitu.
Ahlinya dipisah-pisah, tetapi di dalam tubuh kita sebenarnya semuanya terkoneksi. Kalau satu mengalami gangguan, seperti kurang air, begitu, kurang seimbang di biochemicalnya, masalahnya bukan cuma menjadi dehidrasi, tetapi mempengaruhi emosi, mempengaruhi kesehatan fisik juga. Kalau masalah strukturnya ada benturan, misalnya struktur benturannya karena benturan fisik atau masalah gangguan di fungsi jantung begitu. Masalahnya juga bukan hanya tinggal di jantung saja, akan mempengaruhi biochemical dan mempengaruhi mental. Kalau ada benturan di mental seperti kekerasan, dampaknya bukan hanya mental saja, fisiknya baik-baik, tetapi semuanya itu terpengaruh seperti segitiga ini mencong semua, miring gitu ya. Masalah mental akan mengganggu keseimbangan di fisik, akan mengganggu biochemical juga. Ada kekacauan gula darah, bukan bukan semata-mata karena masalah insulin, tetapi bisa jadi karena masalah emosi begitu. Karena hal itulah kita perlu mempertimbangkan semuanya, dan untuk memperbaiki kesehatan ini baiknya Tuhan gitu, bahwa satu mempengaruhi yang lain, satu terganggu bisa yang lain goyah, tetapi diperbaikinya pun bisa begitu. Masalah mental bisa dibantu diperbaiki dari biochemical. Masalah struktur kesehatan tubuh bisa dibantu dari aspek mental. Nah, itu yang membuat kita bisa sebenarnya memanfaatkan desainnya kita ini yang saling terkoneksi. Bukan memandangnya dipilah-pilah seperti ahlinya, tetapi kita bisa menggunakan koneksi ini untuk memperbaiki kesehatan kita. Nah, karena itu menjadi dasar untuk memahami trauma. Kenapa trauma mempengaruhi mental dan bagaimana dan bisa mempengaruhi fisik juga. Sehingga penting untuk mencari dan merilis trauma ini karena dia akan mempengaruhi di fisik. Kalau lihat di tayangannya, ya di kesehatan mental sama seperti oke, kemerdekaan bisa dilanjut yang halaman ketiga. Kalau masih dipengaruhi oleh trauma, kita nggak merdeka gitu. Kalau masih dijajah trauma, ya trauma itu bukannya menjajah ya, tetapi dia mempengaruhi kemerdekaan karena pola hidup sekarang, aktivitas, kondisi mental, kondisi fisik sangat terpengaruh oleh pengalaman-pengalaman masa lalu. Emosi negatif di masa lalu itu tidak bisa begitu saja hilang dengan berlalunya waktu. Kadang-kadang kita pikir ya nanti kan sembuh sendiri karena lewatnya waktu. Ternyata tidak bisa begitu karena emosi negatif yang kita alami dulu sebentuk energi yang abadi gitu ya. Dia perlu diubah bentuknya untuk bisa dilepaskan. Kalau tidak diubah, tidak dikenali emosi negatifnya, ya akan tinggal tetap dan dia bisa bermutasi bahayanya. Bermutasi menjadi ekspresi emosi yang berbeda, misalnya dari sedih, grieving karena kedukaan, tidak diakui, secara logika sudah bisa menerima kehilangan, misalnya secara emosi sudah mengikhlaskan, tetapi tubuh belum seimbang atas kedukaan. Nah, emosi dukanya itu bermutasi menjadi marah, misalnya dalam berapa tahun kemudian. Begitu. Dan kita menjadi karena terpengaruh oleh yang lama, emosi-emosi yang lama yang tidak disadari, dia tidak disadari karena peristiwa-peristiwa yang sulit memang cenderung ditekan atau ditolak, dilupakan, sehingga energinya mengusahakan untuk dikenali atau dilepaskan dengan bentuk yang lain, menjadi emosi yang lain yang lebih bisa diterima masyarakat, atau bentuk yang
lebih bisa diterima oleh individunya sendiri atau menjadi bentuk keluhan di fisik seperti jantung yang berdebar, keringat dingin, yang seperti tidak bisa dikontrol gitu ya karena keluhannya di fisik. Karena masih berkutat dengan emosi-emosi yang lalu. Karena itu penting buat kita mengenali apa yang masih menjadi beban di masa lalu dan dengan intensi melepaskannya. Kita bisa pindah ke yang mulai dari trauma, itu pengantarnya dulu kenapa, bagaimana memandang trauma dan kenapa dia menjadi masalah. Karena tadi interkoneksi bagian-bagian di dalam diri kita tadi antara struktur, emosi, dan biochemical di tubuh. Nah, ini tentang traumanya sendiri. Kita coba lihat apanya yang perlu ya. Trauma itu sebenarnya arti katanya benturan. Konteksnya di kesehatan fisik. Benturan terhadap fisik, terhadap organ, patah tulang, itulah trauma. Nah, benturan di dalam mental juga kemudian disebut trauma. Ketika mengalami situasi yang sulit, yang disebut trauma ini, tubuh itu bereaksi, tubuh dan pikiran dan perasaan kita bereaksi sebagai datangnya bahaya, lalu membuat reaksinya fight or flight gitu. Dalam mode survival itu tubuh meresponnya fight, flight, or freeze. Nah, seringkali setelah peristiwa traumatisnya lewat, keadaan sudah lebih aman, reaksi tubuh ini tidak berubah dari fight or flight tadi, belum di switch off gitu, menjadi mode aman. Sehingga ketika menghadapi situasi yang biasa, yang tidak terlalu mengesalkan atau membuat sedih, respon tadi keluar karena belum di switch off, belum kembali ke defaultnya gitu, masih mode bahaya, mode survival. Reaksinya berbeda-beda setiap orang. Untuk satu peristiwa yang sama, buat seseorang bisa traumatis, buat orang yang lain mungkin bisa healing dengan baik dan bisa segera lewat, atau justru ditolak dan tidak dikenali sebagai stres. Nah, keluarnya kemudian bertahun kemudian menjadi keluhan yang sepertinya tidak terkoneksi lagi karena ada banyak deny gitu ya. Itu yang kita perlu sadari, dampak-dampak trauma ini. Tanda-tandanya secara emosional itu mudah cemas, panik, mood swing, kehilangan semangat. Nah, seringkali orang-orang yang datang dengan keluhan saya cemas atau panik, sebenarnya keluhannya kan pasti masalah yang ada sekarang karena pekerjaan, karena skripsi, karena dosen, macam-macam. Tetapi setelah digali ternyata sebenarnya masalahnya itu bukan tentang masalah yang sekarang. Ini cuma pola lama yang dipakai. Pola lamanya dari kembali karena ada stimulasi yang mirip karena situasi tertekan atau orang yang mirip atau tempat tertentu. Nah, pola lama itu terpancing untuk keluar lagi. Banyak masalah yang seperti itu, sehingga kita perlu melihat lebih luas, tidak terpancing memahami masalah-masalah yang ada ini sebagai disebabkan oleh masalah yang sedang dihadapi sekarang, begitu. Gejala yang lain itu bisa muncul di fisik, sulit tidur, mual, muntah, atau tidak fokus. Tidak fokus itu fisik atau emosi, yaitu di pikiran ya. Gangguan fisiknya bisa imunitasnya turun, atau imunitasnya melawan dirinya sendiri, menjadi autoimun. Itu bisa jadi ekspresi gangguan emosi dari
dari masa-masa sebelumnya. Detak jantung yang cepat, nafas yang memburu, gemetar, keringat dingin, baik karena mengingat peristiwanya atau terpancing karena ada hal-hal yang membuat teringat, atau tidak ada stimulasi sesuatu pun, stimulasi yang langsung pun bisa muncul. Misalnya ada contoh, seseorang takut nih sama warna merah, nggak tahu kenapa setiap lihat warna merah jadi gelisah, gemetar begitu. Dicari, kemudian ternyata itu berawal dari situasi bencana dulu, waktu Merapi meletus, dia naik, diselamatkan bersama-sama naik di truk gitu ya, truknya tinggi kan, truk pasir, banyak orang di situ, dan selama perjalanan kena lontaran apa itu, batu panas atau lumpur, lontaran lumpur panas sampai di tempat pengungsian, ini orang sudah penuh lumpur gitu. Sudah selamat kan? Sepertinya baik-baik saja, sudah tenang. Tetapi setahun kemudian baru menyadari kenapa warna merah. Setelah diingat, ini kayaknya dicari-cari asalnya dari peristiwa meletusnya Merapi. Diingat-ingat, direview lagi kejadiannya, baru lihat, truk yang dinaiki itu adalah warna merah. Sehingga warna merah memicu perasaan yang dulu yang belum diselesaikan, tidak diakui, tidak dihiraukan, nah munculnya menjadi fobia warna merah. Seringkali begitu, bukan peristiwanya persis yang muncul sebagai sesuatu yang mengganggu, tetapi bisa bermutasi ke bentuk yang lain. Kalau mengingat tempat, orang, situasi yang terkait dengan peristiwa traumatis itu kan langsung sekali, lebih mudah dikenali. Sulit membedakan pengalaman saat ini dengan peristiwa traumatis. Seperti kalau musim hujan, banyak petir. Langsung gemetar. Gemetarnya ini sebenarnya mengingat situasi dulu ketika Merapi meletus juga hujan dan petir gitu. Petirnya besar sekali, lontaran-lontaran lumpur panas. Tapi kalau ketika hujan lagi, merasakan yang dulu, bukan karena petir yang sekarang sebenarnya, tetapi respon yang dulu muncul lagi di dalam ketika ada stimulasi yang berasosiasi gitu. Kalau jenis trauma menurut penyebabnya, ada yang penyebabnya bisa satu peristiwa besar yang kuat gitu, seperti kecelakaan, bencana alam, atau kekerasan atau pelecehan, satu peristiwa, satu tembakan peristiwa gitu. Tetapi bisa juga peristiwa yang kecil yang berulang. Misalnya kata-kata bodoh, 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 bodoh yang terjadi sepanjang masa kecil, atau ancaman tertentu dari pola asuh gitu ya, bullying, ejekan, panggilan nama tertentu yang negatif diucapkan oleh banyak orang berulang bertahun-tahun, bisa juga seperti itu. Kalau trauma kompleks itu satu benturan yang kemudian menimbulkan dampak yang berbeda yang lagi. Misalnya kecelakaannya menyebabkan patah tulang, jadi harus operasi bedah untuk pasang pen. Pasang pennya, bedahnya itu sendiri menimbulkan trauma juga, selain buat tubuh juga untuk mentalnya. Nanti proses penyembuhannya nggak bisa jalan, belajar berjalan, menimbulkan tekanan tertentu. Nanti bedahnya lagi untuk mengambil pennya menimbulkan memori tertentu lagi di tubuh. Gitu. Itu contoh untuk trauma kompleks. Kalau trauma itu bisa bersifat individual, tetapi bisa juga kolektif, seperti pandemi, itu trauma yang dialami oleh banyak orang bersama-sama. Kalau trauma generasional,
bahkan trauma yang dialami oleh leluhur, nenek moyang masih terbawa di gen, ada perubahan gen yang terjadi karena trauma leluhur kita. Ada penelitian yang menunjukkan bahwa korban perang, keturunannya sudah tidak ada perang, diteliti, tetapi korban perang misalnya pembunuhan massal begitu ya, di antara keturunannya dibandingkan dengan orang-orang seusia, ternyata mereka lebih rentan terhadap stres, lebih rentan terhadap depresi, karena ada suatu pesan di gennya yang membuat mereka begitu. Nah, membuat mereka lebih reaktif atau rentan terhadap stres yang terjadi masa sekarang. Kalau hendak melihat kenapa mesti terjadi masalah dan kemudian menimbulkan trauma dalam hidup seseorang, sebenarnya bila dilihat lebih dalam secara dinamika emosi bawah sadar, ya dia tetap ada gunanya, ada manfaat yang bisa diambil seseorang untuk bisa menyelesaikan masa sulit itu, melampauinya dan bergerak maju begitu. Bukan tidak ada artinya atau kita kenapa Tuhan mesti bikin begini ya. Setiap yang terjadi di dalam hidup kita, baik itu tantangan dari alam atau apa yang terjadi yang disebut mungkin cobaan, selalu ada makna untuk membuat kita bisa bertumbuh. Karena tantangannya setiap orang yang hidup ya bertumbuh. Kadang-kadang untuk tumbuh kita menolak atau ada hambatan bertumbuh. Hambatan bertumbuh inilah yang menimbulkan sebentuk gangguan gitu ya, yang membuat kita ingat bahwa ada sesuatu yang perlu diselesaikan, yang perlu dirilis, dibereskan, disadari dan diselesaikan, berdamai dengan itu supaya pertumbuhan menjadi lancar. Trauma menimbulkan stres, PTSD itu biasa disebut PTSD. PTSD itu munculnya bukan langsung begitu trauma, misalnya tsunami gitu. Dalam keadaan tsunami orang masih bisa segera bebenah, menyelamatkan diri, mencari saudara atau malah bisa menolong orang lain mengevakuasi karena daya tahan adaptasi yang tinggi untuk bisa melampaui masa sulitnya gitu. Nah, baru setelah berapa bulan dari situ baru merasakan dampaknya, grievingnya, reaksi-reaksi aslinya dari dirinya baru mulai muncul kemudian. PTSD biasanya muncul paling cepat itu 6 bulan setelah peristiwa. Karena itu kita perlu lebih waspada supaya mengenali dan membereskannya. PTSD itu menghasilkan depresi, gangguan stres, atau keluhan yang macam-macam seperti disampaikan tadi, bukan sesuatu yang harus atau nggak bisa diubah, dialami. Karena mengalami itu, maka saya begini. Tidaklah begitu. Kalau itu dikelola, orang bisa menjadi lebih baik, lebih jernih, dan tetap bertumbuh, tetap ada harapan di masa depan. Kira-kira. Ada beberapa latihan yang bisa dilakukan untuk melepaskan tubuh. Fokusnya tadi lebih pada reaksi tubuh terhadap peristiwa. Seringkali pikirannya sudah bisa menerima, perasaannya sudah bisa menerima, misalnya memaafkan. Ya memang mestinya dimaafkan. Aku sudah mau memaafkan. Komitmennya di dalam diri sudah mau memaafkan. Tetapi ketika bertemu ternyata ototnya mengejang, mengeras gitu ya. Nah, tubuh nih yang belum sinkron dengan pikiran dan perasaan. Karena itu dirilisnya itu di memori di tubuh untuk melepas trauma yang sering ketinggalan itu adalah memori di tubuhnya. Jadi perlu pendekatan-pendekatan ke tubuh melepaskan ketegangan atau reaksi-reaksi tadi. Ada beberapa gerakan yang bisa dilakukan. Di sini dicontohkan
gerakan seperti ini disebut titik positif untuk mengaktifkan korteks. Ada juga gerakan yang namanya kait rileks, itu kaki dikait, tangan dikait. Ya, yang mana kita perlu, mari saya menunggu pertanyaan saja, apa yang bisa dibicarakan lebih di sini supaya lebih sesuai kebutuhan. Apa gunanya melepaskan diri dari trauma supaya merdeka, supaya hidup saat ini, merasakan kegembiraan, mensyukuri apa yang ada sekarang dan siap untuk masa depan. Begitu. Cukupkah? Mungkin itu dulu. Baik, Kak Lisa nih. Aku nggak apa-apa ya manggil Kak Lisa ya. Oke, Kak Lisa ini memang seru banget nih di hari Senin malam ini gitu ya. Tapi udah ada yang udah nanya loh satu pertanyaan dulu ya, boleh ya? Ya, silakan. Mau nanya nih katanya dari Bu Susan Budiman. Bagaimana cara bangkit dari trauma? Kapan indikasi bantuan ke psikolog? Gitu, Kak Lisa. Ketika kapan mau bangkit atau bagaimana cara ya? Bagaimana menyadari dulu bentuk bentuk ekspresinya apa di emosi atau di tubuh. Lalu mengakses banyak cara sebenarnya, tapi yang penting begini, misalnya tipsnya itu berjalan kaki, sederhana kan? Jalan kaki, jalan kaki ya setiap hari kita lakukan, tapi kenapa aku masih ingat terus gitu? Yang penting tuh sebenarnya intensinya berjalan kaki sambil mengakses kejadian. Kalau sudah menyadari, mengetahui bahwa oh ini akarnya peristiwa itu. Nah, itu didatangkan, diingat, diingat. Jadi otak kita ini, pikiran kita ini canggih sekali. Dia berfolder-folder gitu ya. Kalau mau merilis sesuatu ya masuk dulu ke situ, masuk ke gang ini atau folder ini, baru lakukan sesuatu. Bukan sekedar berjalan kaki dan mengenang atau melihat apapun gitu ya. Masuk dulu ke situ, lalu lakukan sesuatu. Ada banyak hal, berjalan kaki simpel, bisa mengelola nafas. Nafasnya juga kita kenal sebenarnya seperti nafasnya penyanyi itu, nafas perut, nafas yang panjang, tariknya panjang, buangnya panjang, tarik panjang, buang panjang. Makin panjang, makin bagus, masuknya ke perut. Jadi kalau tarik nafas, perutnya besar. Kalau buang nafas, perutnya kempis. Nah, itu nafas yang betul. Seringkali orang terbalik. Tarik nafas malah kempes gitu ya. Tarik nafas perutnya besar, buang kempes. Nah, latihan nafas sambil mengingat kejadian. Sehingga tubuh itu ditata bukan untuk posisi sekarang. Tubuh ini diperbaiki untuk posisi waktu itu gitu. Diingat memorinya, kayak diintensikan kita masuk kembali ke peristiwa. Bisa dengan nafas, bisa berjalan kaki, bisa berdoa atau meditasi, bisa menyentuh ini tadi, mengaktifkan korteks supaya sentuhan ini namanya titik positif mengaktifkan korteks instead of mengganti supaya berpindah dari moda batang otak, moda survival kepada moda otak canggih kita. Dari otak reptil, otak primitif berpindah ke sini. Tapi melakukannya sambil mengingat kejadian. Karena bagaimana butuh psikolog, ya kalau nggak bisa diatasi sendiri, keluhannya masih ada. Aku sudah beringat, sudah tidak apa-apa mengingatnya, tubuhnya, perasaannya sudah berdamai, tetapi ada ketegangan yang nggak jelas gitu ya, bukan karena masalah sekarang atau keluhan fisik yang diperiksa tidak ada konfirmasi masalah di fisik. Dia ada sensasinya nyeri, tetapi tidak ada sakitnya, tidak ada masalahnya di fisik. Nah, itu mungkin perlu bantuan kalau tidak bisa diselesaikan sendiri. Dan bisa diselesaikan daripada kita berlama-lama di situ, mengurangi produktivitas, mengurangi kebahagiaan hari demi hari, ya segera saja
konsultasi, dirilis, setelah itu menikmati hari-hari dengan gembira. Itu. Begitu ya kali saya caranya gitu ya. Gimana Bu Susan? Bu Susan Budiman nih, udah cukup jelas kah? Jadi memang harus kembali ke masa itu ya yang Ya. mau dihilangkan gitu ya kalau bisa ya Iya. diingat-ingat kembali ya. Itu berarti masing-masing orang bisa jadi tergantung dia eh, kayak berapa lama ya bisa lewat jalan tol, bisa lika-liku gitu juga ya kali saya. Iya. Untuk durasi jadi tergantung masing-masing orang gitu ya. Ya, sebenarnya tubuh kita canggih sekali. Kalau sudah Hmm, masuk ke sana, di prosesnya itu cepat. oke. Lika-liku lama itu kalau mengusahakan sendiri ya, merenung-renung sendiri. Oh, gitu. Oke, oke, baik, baik. Sebenarnya bisa cepat sih, tubuh kita itu canggih sekali. Jadi kita diseimbangkan untuk masa itu. Kalau dulu ada ketidakseimbangan, kembali ke sana, ditata, diseimbangkan lagi antara pikiran, perasaan, dan tubuh. Fungsi otak ini, berbagai bagian otak ini diseimbang. Setelah Oke, seimbang, ya sudah. sip. Secanggih itu ya, sedahsyat itu ternyata memang ya otak kita kecil tapi dahsyat ya, yang Tuhan kasih buat kita gitu ya. Oke, Kalisa nih mulai seru banget nih, malam-malam udah mulai banyak tanya nih dari Bu Teti Suryani. Selamat malam Bu Lisa, jika kita sudah tahu penyebab suatu trauma terjadi di masa kecil, namun sampai sekarang belum bisa menghilangkannya, bagaimana cara mengatasinya? Apakah sama dengan yang sebelumnya tadi yang menjawab Bu Susan? Silakan, Kalisa. Ya, kembali ke masa itu dan berdoa. Oke. Berdoa untuk masa itu. Memahami gini, memahami diri saya kecil. Sudut pandangnya bukan pakai logika saya. Itu kan nggak masalah ya kayak gitu. Misalnya dulu dihina bodoh-bodoh. Sekarang nyatanya aku bisa berprestasi. Itu kan logika kita sekarang. Kita perlu kembali ke saya kecil. Sudut Kenapa pandang kamu nggak ternyata ikut? juga bodoh atau apa sesuatu itu sedih banget gitu. Ditinggalkan orang tua bekerja. Kalau kita lihat sekarang ya wajar lah orang tua kerja. Tetapi dulu itu rasa kesepian banget dan kita perlu memahami jiwa kita kecil dulu rasanya dari sudut pandang itu. Masuk ke sana. Dikelola lagi kayak scanning, dilihat ulang memorinya yang dimanipulasi karena respon yang ada sekarang itu berdasarkan uh, memori foto yang kita punya. Foto itu kenyataan atau bukan? Sebagus-bagusnya foto itu bukan kenyataannya. Itu adalah potret yang kita punya dan potret suatu kejadian itu beda-beda tiap orang ya tergantung fokusnya, diafragmanya, bukaannya, cahayanya, jaraknya begitu. Sehingga kita punya foto itulah memori yang kita pikir kita memori yang ada di kita yang kita pikir fakta itu perasaanku yang memang ada seperti itu sebenarnya cuma potretnya saja yang kita bisa ubah potret itu supaya lebih sedemikian sehingga lebih positif kita melihatnya berdamai dengan itu. Ya, gitu. Kadang-kadang sulitnya begitu karena orang melihatnya sudah di logika sendiri kan wajar ya misalnya gitu. Ya. Jadi tidak jadi meroses karena kita sudah logika sekarang. Kita perlu masuk dari sudut pandang waktu itu. Dan pandangan foto bisa berubah. Insight atau pemahaman kita terhadap peristiwa jadi berubah ketika kita masuk kembali dan diseimbangkan. Nah, saya nggak tahu nih, jelas nggak aninya, jadi makin abstrak atau tidak. Gimana Mari. Bu Teti? Semoga terjawab ya. Memang ini memang seru banget ya sesuatu yang baru sih Kak Lisa. Tapi nggak apa-apa ya sesuatu ini kan memang perlu diketahui gitu ya. Yang nggak tahu jadi tahu. Walaupun lama-lama ada bingungnya tapi ya udahlah. Paling nggak kita coba dulu ya Bu Teti ya. Ya, Semoga menjawab ya Bu Teti ya.
Ini ada lagi nih, Kak Lisa. Ini ada yang japri ke saya nih ya, nggak apa-apa ya, tapi urutannya setelah Bu Teti. Kak Lisa tadi dikatakan kita bisa mengingat peristiwa traumatik itu dan menarik nafas. Nah, saat mengingat kan pasti ada hal-hal yang menyakitkan. Nah, itu tuh apa yang harus kita lakukan? Kita hadapi atau gimana tuh, Kak Lisa? Yang kita ingat tuh kan nggak selalu menyenangkan ya, tadi Kak Lisa bilang ada suka, duka gitu ya, macem-macem gitu ya, kepahitan juga mungkin gitu ya. Terus kalau yang pas ketemunya menyakitkan gimana itu, Kak Lisa? Ya, justru tandanya itu masih menjadi masalah itu ketika berubah. Jadi saya gini, misalnya saya oke sekarang. Saya kayaknya coba mengingat satu peristiwa. Diingat, lalu perhatikan respon tubuh saya. Kok nafasnya jadi pendek-pendek? Atau saya jadi kepingin menangis? Atau badannya jadi panas? Lehernya tegang, bahunya panas. Nah, inilah respon reaksi fisik atas peristiwa itu. Dan inilah yang saya rasakan dulu. Ketika mengingat, saya masih kembali ke dalam respon ini, artinya belum beres. Masih terbawa sampai sekarang. Dan reaksi ini kadang-kadang muncul kalau ada stimulasi yang mirip. Itu yang disebut PTSD, stres post traumatic stress disorder, gangguan stres karena Pasca trauma. trauma ya? Ya, mekanismenya masih muncul. Nggak apa-apa, justru menjadi kesadaran, oh berarti masih masalah. Nah, Anda diam di situ, masuk ke dalam peristiwa itu, sadari responnya, amati responnya. Oh ini di sini begini, kepalanya berat, seperti ditekan, perutnya perih, ototnya menegang, ya itu masalahnya. Diterima saja, oh begini ya. Jadi di notifikasinya diterima gitu. Oh begini. Lalu mulai mencoba berdamai dengan itu. Banyak teknik, banyak metode. Seperti ketika masuk, nafasnya begitu. Nah, sekarang fokus ke nafas. Sambil ingat kejadiannya, tetap bernafas. Tarik panjang, buang panjang. Tetap ingat kejadiannya, walaupun masih sengal-sengal gitu ya. Masih sesek, susah pertama, mula-mula nggak apa-apa. Latih lagi nafasnya. Atau sentuh di sini. Simple sekali. Cuma sentuh di sini dan sentuh di sini, dua bersama. Ini memindahkan mekanisme dari otak primitif kepada otak yang lebih canggih, prefrontal cortex. Otak survival ke otak berpikir, otak kesadaran. Sentuhan ini akan membuat makin masuk, makin nyesek gitu. Tapi tidak apa-apa, Anda cuma makin masuknya itu cuma sekedar proses semakin menyadari dan menerima. Lebih lama lagi sampai nafasnya tertata, sampai ingat saya jadi tidak apa-apa. Oh, di gambarnya itu kalau ada gambaran misalnya visual, itu makin jauh atau makin kabur. Begini terus sampai makin kabur sampai hilang. Sampai nafas saya baik. Sininya kendor. Ketegangan di sini lepas. Udah, Anda ada di sini sekarang. Itu yang dinamakan Anda di sini, walaupun ingat, tapi baik-baik saja. Tadi kalau ingat kan masuk ke sana, kembali, belum selesai gitu ya. Nah, dengan mengingat, diseimbangkan atas sesuatu, atau ada teknik yang pakai ketuk-ketuk, ketuk-ketuk ujung-ujung meridian, jalur listrik untuk memperbaiki fungsi organ. Bisa ada kakinya disilang, tangannya disilang, ini namanya kite relax, sambil mengingat kejadiannya, walaupun mula-mula begini, gemetar, tidak apa-apa. Gerakan ini sendiri memanipulasi tubuh untuk bisa relax, supaya terintegrasi. Lama-lama makin nyaman, ya Anda sudah kembali di sini. Dari perjalanan ke masa lalu itu sudah di sini. Kalau sudah di sini, ya kita siap untuk maju.
Kalau masih di masa lalu, mau maju susah karena masih ketarik ke belakang. Banyak metodenya macam-macam. Berjalan kaki, menyadari jalan, sentuhan dengan tanah, sentuhan dengan rumput, berjalan di pasir, sambil mengingat. Semua untuk membuat kita ke sini. Kalau Baik, baik. berdoa untuk situasi waktu itu. Hmm, Yang mau disampaikan kepada Tuhan dalam konteks dulu secara saya kecil. Apa yang mau disampaikan kepada orang tua, ya kan mesti trauma itu berhadapan dengan seseorang gitu ya, relasi orang tua kah dengan siapakah, ya disampaikan saja apa yang dulu tidak bisa dikatakan, dikatakan kepada Tuhan, kepada orang tuanya, kepada teman yang mengejek, sampaikan seperti seolah-olah dia ada di sini. Yang penting itu keluar begitu. Marah-marah, mau mengumpat, mau menangis dulu biarkan saja keluar. Setelah keluar ya lepas. Lalu mengingatnya menjadi tidak apa-apa. Bukan lupa. Kalau kita kepengen, saya pengen melupakan kejadian itu. Tidak bisa. Tidak ada delete di otak. Nggak ada tombol delete-nya. Nggak bisa lupa. Nanti kebablasan. Kalau lupa, lupa ingatan. nanti Lupa jadi yang amnesia ya Kak Lisa ya. Amnesia yang ada nanti ya. betul, jadi amnesia. Nah, Oke, nggak perlu lupa. Ingat tapi baik-baik saja. Itu sudah jadi tolak ukur bahwa saya ada di sini. baik. Oke, ini seru banget nih. Pertanyaannya masih banyak loh, Kak Lisa. Gak apa-apa ya, boleh lanjut lagi ya. Ini banyak Ya, banget nih yang apa menanggapi nih. ya Selamat dicoba. dari Bu Flora nih, site TBPS. Selamat malam Bu. Sepertinya bentuk dampak trauma di semua tiga aspek. Yang pertama emosi, yang kedua biochemical and fisik. Lalu bagaimana mengatasinya? Jadi kena semua aspek nih. Tiga-tiganya kena nih. Tadi kan saling keterkaitan tuh kata Kak Lisa gitu kan. Nah kalau tiga-tiganya kena ini, terus gimana? Apa metode tadi bisa yang tadi dijelaskan juga oleh Kak Lisa? Silakan. Bisa dibantu dari sisi semuanya, bisa. Mana yang lebih memungkinkan? Kalau menyelesaikan di emosi itu agak susah, lebih gampang di struktur, nyata gitu. Kalau emosi itu nanti jadi cuma saran, saran maafkan ya, gitu, diampuni, nggak baik loh dendam, gitu. Itu jadi teoritis, agak sulit. Yang paling mudah ya yang nyata, di struktur. Di biochemical, mengingat dan minum air putih, perbaiki biochemicalnya. Lalu di tubuh, tadi kan pendekatan semua ke tubuh, diaktifkan organ-organ atau apa tepuk-tepuk yang tepuk-tepuk di sekitar tangan, treatment seperti ini pun bermanfaat. Ini struktur. Kenapa ini bermanfaat? Eh, Sebenarnya ada ujung-ujung apa itu refleksi itu titik-titik refleksi itu yang distimulasi ini ujung-ujung kuncinya memperbaiki organ sebenarnya ada ujung-ujung listrik ujung-ujung jalur listrik di ini kita ini diketuk-ketuk itu menyentuh organ kita lebih mudah dari struktur. Begitu strukturnya sudah seimbang, mekanisme jantungnya tenang, nafasnya baik, lambungnya tenang, emosinya hilang. Melepaskan emosi agak sulit. Justru saya psikolog, tetapi saya tidak terlalu um, apa namanya fanatik gitu dengan pendekatan psikologis. Dari perjalanan ini justru pendekatan ke struktur itu sangat menolong. Tidak apa-apa, psikolog mijit sedikit, ajarin senam-senam. Ternyata itu sangat mudah untuk melepaskan beban emosional. Dibandingkan treatment-treatment yang menggunakan kognisi. Menuliskan, menceritakan misalnya, atau edukasi-edukasi, agak berat, journaling gitu. Itu lebih berat, lebih lama daripada fisik. Cuma fisik juga
beda-beda tiap orang ya, ada yang lewat. Nah, pakai indera kita. Ada yang peka visual, ya pakai pendekatan yang visual. Peka pendengaran, pakai pendengaran. Tergantung rekamannya itu juga. Misalnya rekaman tentang kekerasan pada waktu kecil. Setiap orang itu rekamannya berbeda. Ada yang kuat di visualnya, yang diingat adalah ekspresi. Ekspresi orangnya. Ada yang diingatnya suaranya. Ada yang diingatnya sensasi di tubuhnya. Nah, yang pekanya itu yang dikenain. Kalau sensasi di tubuh ya mengingat sambil di dielus, dihangatkan. Kalau sensasinya pendengaran, dihadirkan pendengaran. Kalau visual ya manipulasi yang visual berupa gambar, memanipulasi memori yang sifatnya visual, menyesuaikan itu. Baik, baik. Ini nanti saya mungkin ada beberapa yang dipilih juga nih pertanyaannya ada yang mirip-mirip nih Kak Lisa gitu ya. Sebenarnya bagaimana cara ngatasinnya tadi dengan tiga apa tadi biochemi ke apa sih struktur gitu yang lebih yang mudah untuk disembuhkan itu dengan nyata sembuhnya ya struktur ya karena dengan metode-metode tadi apa aliran listrik gitu ya. Tapi kalau kalau yang emosi itu lebih ke saran jadinya kan. Jadi kayak rekomendasi teori-teori malah ya yang disarankan. Nah, ini ada yang semangat banget nih. Kita kasih kesempatan dulu ya buat Opa Gunawan. Dari tadi udah resen-resen terus nih Kak Lisa nih. Boleh ya Bapak Ibu semua ya. Ada Opa Gunawan, silakan Opa Gunawan. Ya, terima kasih Kak Irin. Ya, Saya panggilnya silakan. Bu Lisa aja ya. Ya Bu nggak Lisa apa-apa. tadi mengenai masalah yang genetik, yang diturunkan dari gen gitu ya. Itu bagaimana mengatasinya? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ini ada hubungannya dengan kutuk? Kan kalau tidak salah ada ayat yang mengatakan bahwa dikutuk sampai 4 generasi begitu ya. Apakah itu terbawa sampai sebegitu jauhnya itu gen itu? Faktor gen di dalam trauma yang dialami oleh nenek moyang kita begitu. Terima kasih. Langsung siap ya. Iya, bisa. Bisa terbawa segitu jauh. Kutuk juga, sumpah juga berlaku lintas generasi. Bagaimana melepaskannya? Melepaskannya kembali ke konteks dulu kira-kira kalau sudah dikenali ya kembali ke masa itu misalnya itu 4 generasi berarti kira-kira tahun berapa seorang siapa kondisinya bagaimana cari ceritanya kondisinya itu dalam konteks apa sumpah atau kutuk itu dilepaskan. Nah kita kembali ke sana kita punya kuasa Tuhan Yesus tapi ditembaknya langsung gitu ke titik titik situ. Dalam nama Yesus saya minta ampun dulu gitu ya sebelum sebelum minta ampun atas diri saya atas leluhur yang mengucapkan apa sumpah kutuk yang melampaui bermaksud melampaui kuasa Tuhan gitu lalu dalam nama Yesus mencabut kutukan atau sumpah itu dan dampak-dampaknya buatku dan keturunan. Itu kuasa Tuhan kuat sekali. Memang betul berlaku lintas. Nah, itu perlu dicari, perlu dilepaskan. Yang sebelum kutuk tadi apa ya pertanyaannya? Dibawa dalam gen itu bagaimana mengatasinya, Bu Lisa? Genetik Kak Lisa. Ya, genetik. Jadi kayak turunan berarti ya, keturunan gitu maksudnya Opa Gunawan ya? Iya. Ada ya keturunan ya bisa jadi ya. Gimana tuh Ya, Kak Lisa penjelas? dirunut gini, misalnya contohnya kita ini masa merdeka ya, zaman merdeka. Tetapi masih ada mentalitas-mentalitas terjajah. Dikenali nggak? Ya. Bisa, anu ya.
dikenali. Nah, untuk melepaskannya ya kembali ke sana, ke bayangin gitu, konteks hidupnya. Dari sejarah kita bisa baca kan, supaya bisa masuk suasananya seperti apa. Terjajah tuh seperti itu, sehingga orang mencari aman dengan cara begini, takut berkreasi, mengeluarkan pendapat, masuk ke konteks di sana, lalu diseimbangkan, bisa berdoa, minta pertolongan Tuhan supaya lepas dari ikatan itu, bisa pakai berbagai metode-metode yang ada, dan niatnya menyeimbangkan leluhur. Jadi konteksnya ke sana, kan itu bukan kesalahanku ya. Iya. Kayak unfinished business gitu. Nah, kita selesaikan bisnisnya orang tua kita di masa itu. Iya, iya. Jadi tergambar nggak ya? Iya. Ya bisa menggunakan doa atas itu, supaya dilepaskan belenggu-belenggu penjajahan, belenggu penindasan, dan kembali kepada kebebasan yang Tuhan kasih kepada kita. Mungkin ada contoh konkret, Bu Lisa. Jadi ceritanya ini yang saya dengar dari Ya. orang tua saya, great grandfather saya itu pecandu, apa kalau istilah bahasa Jawa, nyeret gitu ya. Ya. Nyeret, lalu istrinya diajak, jadi oma great grandmother saya itu diajak. Keluarganya berantakan karena ya pecandu itu nggak kerja, kerjaannya nyeret, jual kekayaan untuk beli candu begitu. Nah itu terbawa sampai ke anak cucunya itu, Oh berpengaruh, ya. berpengaruh. Jadi susah, keluarganya kan susah, nggak bisa nyekolahin anak, anaknya terlantar gitu. Itu terbawa. Apakah itu bisa berpengaruh kepada generasi di bawah-bawahnya? Gitu. Ya, Bapak sudah melihat buktinya berpengaruh. Iya, iya. Ya, itu kan bisa dilihat di pola-pola masyarakat, pola-pola yang berulang itu, baik itu ngeret, candu, kekerasan, pola pola perselingkuhan misalnya, perceraian, pola depresi, Iya, iya, iya. kan kelihatan memang ada polanya, banyak di banyak pola ya gitu, artinya ya memang dari atas. Iya, iya, iya. Ya, terima kasih Bu Lisa, terima kasih Kak Irin. Terima kasih Opa buat pertanyaannya, jadi tahu juga kita nih. Jadi emang ternyata memang ada ya, memang berpola gitu ya, nyampe gitu ya sampai ke keturunan kita yang paling dini gitu ya. Oke. Kak Lisa nih ada lagi dari Bu Lolita Silvia nih. Bu, kalau metode kinesiologi, apakah juga bisa apply ke anak-anak bahkan untuk usia 2 tahun? Khususnya anaknya yang berkebutuhan medis. Gimana tuh, Kak Lisa? Tentang untuk anak-anak bisa, tapi kebutuhan medisnya bagaimana ya dalam taraf tertentu ya, maksudnya kinesiologi itu nggak terus menggantikan fungsi dokter atau layanan medis, bukan untuk menggantikan terus ini saja itu dilepaskan gitu. Jadi seberapa medisnya, tetapi bisanya bisa, ada yang bisa dibantu supaya tubuhnya lebih seimbang, lebih kuat, lebih potensinya keluar. Nah, tubuh kita itu sebenarnya canggih sekali. Penyembuhan, alat-alat penyembuhan atau alat penyembuhannya itu ada di dalam kita. Kotak P3K-nya itu ada. Kalau ada hambatan ya dia nggak berfungsi. Kalau dia berfungsi, ya bisa menyembuhkan diri. Nah, perlu mengaktifasi infrastrukturnya, sistemnya itu supaya berjalan. Nah, itu bisa kalau diaktifasi bisa menolong dia untuk jadi lebih baik. Ada beberapa cara seperti yang dasar kalau untuk anak-anak di
tulang punggung itu kan jalur listrik atau jalur saraf utama. Semua organ kendalinya ada di tulang belakang, dari otak lewat tulang belakang itu gini ke organ. Jadi dari sini ini kendali ke jantung, ke paru-paru, ke lambung, itu semuanya di jalur tulang belakang. Nah, tulang belakangnya diaktifasi dengan gini di spinal walking, dijalankan gini, menstimulasi supaya terangsang gitu dan bergerak aktif dari bawah, dari ekor begini. Kalau ini jarinya terlatih ya ditekan sedikit. Ini enak, nyaman. Seorang anak tenang dan jalur sarafnya diaktifasi. Dan ini menyangkut fungsi organ-organ, semua organ ada di sini. Nah, itu pokok. Ini mudah buat anak. Dia akan tenang, tidur gitu ya, dan diam di situ untuk menikmati. Ini setiap malam diulang beberapa kali sampai tenang. Mengaktifasi fungsi organ-organnya. Lalu anak disentuh begini juga jadi tenang. Sentuhan di semua bagian tubuh itu mengaktifasi, menenangkan. Tepuk-tepuk juga bagus, di mana saja. Bisa, kalau kinesiologi pertanyaan buat anak, buat bayi, bisa. Ya caranya ya, ada beberapa. Bisa, tapi tidak. Tadi tetap ada pengobatan yang memang perlu dilakukan, ya tetap itu jalan gitu ya, jadi barengan gitu ya. Ya. Oke, jadi tidak meniadakan si pengobatan medis tadi ya, maksudnya Kak Lisa ya. Baik. Ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, Japri nih ke saya nih, Kak Lisa nih. Oh iya. Halo, Renharto. Ya. Baik, ya, boleh silakan. Ini Pak Renhard. kelanjutan yang itu, yang apa namanya, security clearance untuk mengageni kapal-kapal induk, kapal perang warship. Nah, jadi itu pernah ngomong nggak sih? Pernah kan yang waktu itu loh, yang untuk sama si Pak Rizky ini ada, yang orang Malang itu, ya kan? Yang mengenai apa, Pak Renhard? Mungkin kita dibantu ingatkan kembali mungkin sesinya nih dengan Kak Lisa nih. Mungkin boleh dibantu di chat mungkin Pak Renhard ya. Nggak apa-apa. Ya, sambil diingat-ingat kembali mungkin Pak Renhard ya. Oke, saya bisa lanjut dengan pertanyaan berikutnya ya. Pak Renhard, Kak Lisa. Nah, ini cara kita mengetahui trauma pada masa kecil kita nih, Kak Lisa. Di mana bisa jadi kita lupa pada saat itu, ya. Gimana bisa nginget-ngingetnya itu kalau lama, misalnya itu gimana tuh? Sampai kok nggak inget-inget sampai ke masa itu tuh, apa yang harus kita lakukan? Terus cari karena otak kita canggih tadi, Kak Lisa, atau gimana nih Kak Lisa? Udah coba gitu loh di alam bawah sadar tapi nggak ketemu-ketemu ceritanya. Kalau nyarinya agak susah ya. Kalau Lupa katanya, mungkin kerekam di alam bawah sadar gitu, Kak Lisa? Iya, karena di bawah sadar ya perlu bantuan kalau nyarinya. Kalau sudah ketemu menyeimbangkannya sendiri lah itu lebih gampang pakai cara yang tadi disampaikan. Kalau nyarinya dan kondisi tidak ingat ya susah ya. Perlu bantuan. Perlu bantuan itu ya, saatnya perlu bantuan psikolog tadi ya. Tadi saya. Gitu ya. Itu solusinya ya, maksudnya kalau nggak inget-inget lupa aja, tapi kita ini ada sedikit bukan sedikit mengganjal gitu ya. Jadi mesti bala bantuan ya. Kita nggak bisa tiba-tiba GPS ya atau Google Maps ya. Betul, bukan peramal gitu. Apalagi bukan cenayang. Sendiri ya susah.
Padahal misalnya saya menolong orang mencari mana akarnya pun kan bukan saya yang nebak-nebak gitu ya. Saya bisa lihat, Iya, oh itu gitu. Saya juga nggak bisa lewat iya, betul. lewat dialog begini, cerita-cerita. Nah, cuma kan kalau ahli kok profesional peka aja dengan kata-kata kunci, koneksi-koneksi dinamika psikologisnya sehingga ketika diceritakan, oh ini bisa gitu ya menemukan hubungannya. Secara kami langsung bisa lihat juga butuh diskusi, gitu, butuh saling cerita. Nah, itu juga menolong seseorang yang bersangkutan menyadari dari cerita ditanya ini, oh iya gitu. Nanti begitu ketemu kan langsung klek gitu kerasa. Iya, jadi memang mau tidak mau harus ada bala bantuan di situ ya. Saatnya Ya, gitu ya. Kalau usahanya kita tadi tidak dibantu dengan otak kita yang kecil, ya kita tadi call psikolog gitu ya untuk nggak bisa mendilit tapi paling nggak kita mencari tahu sumber akarnya ya gitu ya kali ya. saya. Oke, ih menarik banget loh nih makin malam kok makin seru sekali nih ya. Ini saya masih di kantor loh by the way. Oke, apakah Masih trauma selalu karena kejadian masa kecil? Nah ini secara umum nih mengenai trauma tadi yang ada dibagi tiga tadi trauma ya. Gimana tuh Kak Lisa? Apakah trauma selalu karena kejadian masa kecil? tidak selalu di masa kecil ya. Cuma masa kecil itu potensial, potensial untuk trauma. Karena rentan. Kenapa rentan? Misalnya gini, paling rentan itu kondisi saya ketika saya satu sel konsepsi, masa konsepsi ketika sperma bertemu dengan telur menjadi satu sel yang saya. Embrio satu sel, mulainya saya ada itu kan satu sel ya, dua, jadi sperma dan telur bergabung menjadi satu sel. Itu satu sel, tapi kan itu keseluruhan saya. Kalau ada kejadian traumatis di situ, nah traumanya biasanya kalau satu sel ya traumanya di orang tua, entah misalnya tidak diharapkan, tidak siap gitu, atau ada konflik di orang tua. Saya yang satu sel itu menyerap apa yang ada di yang saya terima di dalam kandungan, dan itu keseluruhan saya. Lalu saya kan berkembang, satu sel membelah diri jadi dua, dua membelah, membelah, membelah jadi banyak. Tapi bibitnya ada di satu tadi. Jadi di semua bagian itu ada rekamannya. Gitu. Kenapa masa kecil itu rentan, potensial gitu ya? Karena gitu ya, karena paling paling rentan ya itu ketika baru jadinya saya. Lalu di dalam kandungan, ketika saya baru sekecil itu gitu ya, dan di situ sudah menerima pesan traumatik ya, ketika berbelah sampai menjadi saya sebesar gini ya, dia ada di semua bagian saya. Dan janin itu yang bekerja kan jantung, paru-paru belum ya, jantungnya kan berdenyut nih. Di dalam kandungan sudah mulai kerja. Dan jantung saya ini, bayi ini bekerja, dia mengikuti vibrasi jantung ibunya. Jadi apa? Digetarkan oleh getaran denyut jantung ibunya. Vibrasi. Kayak apa tuh? Alat musik itu loh. Garpu tala. Kalau nadanya sesuai sama, frekuensinya sama kan ikut bergetar gitu. Resonansi. Nah, jantung janin ini juga beresonansi dengan jantung ibunya. Kalau ibunya marah, jantungnya kan berubah perilaku, dah. Kalau ibunya stres, ada perilaku, ada irama di jantungnya. Nah, jantungnya janin ini langsung beresonansi dengan cara sama dengan denyut ibunya. Nah, denyutan ini kan sudah ada bahasanya, sinyalnya, ada rasanya. Tanpa verbal, tanpa cerita verbal, aku stres loh nak, gitu. Enggak ya. Dari jantung ini sudah berpesan karena jantungnya ngikuti.
Nah, itu baru di dalam kandungan. Masa kecil kenapa ya? Masa kecil, masa balita, masa 1 sampai 5 tahun itu kan otaknya masih apa istilahnya? Nggak ada filter. Kayak posisi orang di bawah hipnosa. Kalau kita sekarang kan nerima informasi saya begini kan mulai enggak gitu gitu ya. Sudah pasang filter. Enggak semua orang gitu, aku mengalami berbeda. Nah, ada macam-macam filternya kita. 1 sampai 5 tahun tuh belum ada filter. Seperti posisi orang di hipnosa. Semua kata-kata, perilaku ya masuk bus gitu. Yang disebut golden age itu karena mudah dipengaruhi. Kalau pengaruhnya baik ya baik, kalau pengaruhnya buruk ya semua masuk karena tidak ada filternya memang. Dan itu masuknya ke bawah sadar. Seperti orang di hipnose, bukan di sini, bukan menjadi sebuah memori yang diingat. Oh, aku ingat, ya nggak ingat mungkin, tetapi ada pola rekaman di bawah sadarnya. Dan itu lebih berpengaruh ke perilaku, ke permukaan. Oke, Kak Lisa. Siap, terima kasih nih penjelasannya nih ya. Jadi rentan ya untuk anak kecil selalu makanya mengingat kejadian masa kecil. Nah, ini ada Ya, langsung, ya gimana? Ada yang mau ditambahkan, Kak Lisa? Oke. Nah, ini ada langsung ada yang namanya Niko. Halo. Niko nih lumayan seru nih kayaknya. Bolehlah kita kasih kesempatan untuk langsung aja. Langsung bertanya dengan Kak Lisa. Silakan ada Mas Niko, Pak Niko. Halo, Silakan. selamat Iya. malam. Jadi eh, sebenarnya saya nyari info ini karena kami punya sedikit konflik besar lah. Nah, cuman kami sadar kalau banyak hal yang terjadi ini sebenarnya karena kami sama-sama punya masa trauma sendiri gitu. Cuman kami nggak tahu gimana cara nyelesainnya. Sampai akhirnya saya lagi ngobrol sama teman saya, dia rekomendasiin tentang red button kata dia, dan itu lagi ada seminar di GKI TI, makanya saya ikut. Nah, uh, prosesnya sedang berlangsung konflik ini sampai hari ini. Cuman uh, saya tahu bahwa saya kelahiran 83, jadi di fase itu kami sama-sama orang Timur dan kami dibesarkan dengan sangat-sangat disiplin gitu. Perbedaannya adalah dia dengan verbal, saya fisik dan verbal. Jadi ada konsekuensi yang saya terima kalau saya melakukan kesalahan atau bahkan saya nggak tahu ada kesalahan apa. Orang tua saya capek dari luar dan saya akan kena konsekuensi itu gitu. Ditambah memang masa kecil saya juga ada konflik keluarga gitu. Ayah dan ibu sering berselisih paham gitu. Dari saya kecil dan hal itu yang bikin eh, saya ngerasa bahwa saya nggak mau ada di fase mereka. Cuman perbedaannya adalah saya menelan semuanya sampai akhirnya saya menemukan cara lain untuk lari dari semua konflik yang saya terima gitu. Kebetulan pelarian saya adalah olahraga. Nah, hingga saat ini kami belum ada di titik temu di mana perbedaan ini itu yang sangat mendasar gitu. Buat saya itu tidak masalah, tapi buat dia itu masalah karena dia punya traumanya waktu itu gitu, masa masa lalunya dia. Kebalikan gitu, buat dia nggak masalah, tapi buat saya masalah karena trauma saya di masa lalu gitu. Nah, kami bersepakat untuk kita sama-sama introspeksi, cuman dia dia memberikan waktu untuk kalaupun kita ke depannya tetap akan kayak gini, pasti akan ketemu masalah yang sama, gimana cara kita nyelesain ini. Dan kebetulan tadi Bu Lisa menerangkan tentang 3 jenis trauma itu gitu. Dan sepertinya kita memiliki trauma yang konflik, yang kompleks gitu. Nah, gitu aja sih. Pertanyaannya gimana caranya menyelesaikan
konflik yang terjadi karena nggak sengaja kita saling memencet red button yang masing-masing gitu. Gitu aja. Terima kasih. Langsung jawab ya. Silakan, Kalisa. Thank you, Nico. Masing-masing selesaikan dulu. Karena itu beban masa lalu. Supaya kita ada di sini sekarang sebagai saya dan kamu yang sekarang dan membangun relasi yang baru seperti yang diinginkan, seperti manusia baru gitu. Yang dulu itu diselesaikan dulu masing-masing supaya enggak luka saya mempengaruhi perilaku saya terhadap dia, sikap saya mengenai lukanya itu kan bentrok-bentrok. Jadi perlu berjaga-jaga terus gitu ya, bagaimana tidak melukai. Ya masing-masing selesai dulu membuat memperbaiki riset 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 memorinya, riset apanya ya, kalau kalau komputer itu ya di riset dulu, Kayak di dibersihkan, restart gitu nggak sih? Kayak di restart gitu nggak sih? kembalikan ke Restart ya. default. Nah, kembalikan ke defaultnya itu ya, apa defaultnya? Ya dirimu yang apa adanya, dirimu seperti Tuhan ciptakan dengan segala kecanggihannya, dengan segala keluhurannya. Bagus sekali Tuhan ciptakan itu. Nah, kembali ke default. Virus-virusnya dibuangin, di reset ulang. Kembali masing-masing default. Nah, tinggal sekarang ini mau membangun yang kayak mana. Bisa membangun komitmen bersama yang baru. Kalau kita masih terikat, ya mau tidak mau, sekalipun aku tidak mau seperti orang tuaku. Tapi karena itu masih ada di bawah sadar, ketika kondisi tertekan, terpaksa ternyata saya melakukan yang sama. Atau tidak sengaja gitu ya. Tidak bermaksud, ternyata kenyataannya saya melakukan yang sama. Perjuangannya tuh berat gitu, effortnya berat untuk lepas dari situ, walaupun sadar bahwa tidak mau. Ya, itu di default dulu, kembali ke fitrahnya, kembali ke sempurnaan yang Tuhan berikan ke saya, ke apa adanya saya, kembali ke dalam diri sendiri, luka-lukanya disembuhkan, itu kembali ke saya, baru melangkah ke depan dengan cara yang baru seperti yang saya mau dengan program yang ada ini. Semuanya ada di kita sebenarnya. Semuanya program itu Tuhan kasih. Nah, cara pandangnya sebenarnya kita bukan dikendalikan oleh kesadaran, memori. Ini cuma sebagian dari sistem yang Tuhan kasih, kepintaran atau memori kita, kesadaran kita. Yang kita punya, harta kita itu sebenarnya jauh lebih besar di hal-hal yang otomatis di tubuh kita. Karena itu pendekatan ke struktur itu besar pengaruhnya. Kalau gunung es itu kesadaran kita cuma yang di luar. Yang di luar ini disokong oleh sistem yang lebih besar di bawah, segala sesuatu yang otomatis dan di bawah sadar di tubuh kita, bukan di otak tapi di tubuh, seperti sistem pernafasan, sistem peredaran darah, sistem pencernaan, sistem reproduksi. Itu semua program yang Tuhan sudah tanamkan di kita, dan otomatis dia diaktifasi mengikuti usia gitu ya, mengikuti perkembangannya. Kita kan nggak dilatih untuk bernafas atau matang secara seksual. Itu bukan latihan, bukan studi, bukan edukasi, tapi dia berjalan begitu saja. Dari mana? Ya, itu profile yang Tuhan kasih. Nah, kembali ke situ, kembali kepada kekayaan yang Tuhan berikan ke kita. Baik Bu Lisa, berarti secara nggak langsung kita membutuhkan bantuan yang profesional ya.
Ya, lebih mudah begitu. Terima Lebih kasih, ringan Lisa. lagi untuk berjalan ke depan. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Kak Lisa. Semoga Niko sudah menemukan nanti solusinya cepat selesai ya, supaya lebih lebih kalau bahasa Jawa legowo gitu ya. Saya ngertinya malah bahasa Jawa ini. Ya. Oke. Nah, ini ada yang nanya sedikit. Ini mungkin seru nih. Tolong tanya, kenapa sih putus sama pacar itu membekas banget di hati, Kak Lisa? Padahal di orang lain biasa aja. Di kita tuh bisanya, aduh, susah move on gitu ya. Gimana tuh Kak Lisa? Ini kayaknya anak-anak zilenial nih kayaknya nih. Ya. Gimana nih? Kayaknya sebenarnya itu. Hah? Itu sebenarnya isu lama, Isu lama, oke. masalah dengan pacar gitu. Karena isu ditinggalkan, diabaikan, tema lama yang kena sesuatu hal yang trigger. Misalnya triggernya peristiwa yang sekarang tuh cuma trigger aja. Luka lama yang kesenggol lagi. Jadi Oh, jadi terasa perih. Nah, perihnya oh, adalah perih yang lama, bukan yang sekarang. Kalau jadi kita kayak terlalu pemicu gitu ya, pemicu lagi muncul lagi gitu ya. Oh, kita cuma puter-puter di situ kayak kayak mau menghilangkan bayangan, mau mengusir bayangan. Shadow. Bayangan tuh kalau aku tidak suka, aku pukul juga nggak pergi gitu ya, disapu juga nggak bisa. Ya cuma bayangan. Bayangan tuh cuma dampak dari sinar yang terhalangi. Bayangan tuh not exist. Kalau aku nggak suka, mau ditutupi juga muncul. Ya yang diperbaiki eh, akarnya, sinarnya yang diusahakan supaya diakses penuh. Penghalangnya itu disingkirkan. Penghalangnya direnungkan. Itu penghalangnya itu apa ada sekarang atau bukan. Penghalangnya kan sebuah peristiwa. Peristiwanya itu sebenarnya sudah berlalu. Kalau dikatakan secara gampang, enaknya ngomong itu kan udah berlalu gitu. Tapi kita masih ada di moda itu sehingga seakan-akan dia masih ada di depan kita dan menutupi cahaya. Nah, ini yang perlu direnungkan kembali. Dia ada di mana sih? Sampai tubuh betul-betul terintegrasi dan menerima bahwa dia di masa lalu, tidak di hadapanku lagi. Lalu yang di hadapanku adalah terang. Bayangan kemana kalau penghalangnya minggir di masa lalu? Bayangannya kemana? Ya hilang. Tidak ada lagi bayangannya. Ya, banyak orang berkeluh dengan begitu, jatuhnya tuh yang diselesaikan yang dulu. Setelah proses dulu selesai, sekarang gimana? Ingat putus pacar? Nggak apa-apa. Nggak enak ya oh, jadinya ya. nggak apa-apa. Susah Jadi kok di iya, semoga membantu. Ini ya. iya, semoga membantu ya yang menanyakan. Terima kasih. Nah, ini ada dua lagi nih. Kak Lisa, kita selesaikan aja ya. Boleh ya, teman-teman apa? Bapak Ibu semua, kakak-kakak, kita selesaikan ya Silakan. supaya tidak ada. Ini ada pertanyaan dari Bu Flora. Saya menyadari bahwa saya menyebabkan trauma bagi anak saya saat dia dalam kandungan. Bagaimana cara saya membantu dia sekarang untuk mengatasi? Nah, loh, ini gimana nih, Kak Lisa? Jadi ini ibunya sadar kalau katanya ibu Ya, gimana nih Kak Lisa? ya bagus ibu sadar. Dia mempengaruhinya otomatis ke anak. Dan anak kan mengalami yang sekarang karena ibu, ya ibu yang perlu sembuh. Kalau daripada mendorong-dorong anak untuk berproses, karena akarnya di ibu gitu. Nah, ibu perlu kembali ke peristiwa waktu itu, stresnya di dalam kandungan apa, dan berdamai dengan itu. Damai ya secara spiritualitas sebagai orang Kristen ya bisa mengampuni, menerima, minta ampun, minta Tuhan sembuhkan ibu waktu itu sampai ibu bisa melihat lebih luas, memaknai dengan lebih
apa ini pandangannya lebih luas, menerimanya sebagai pelajaran yang berharga. Toh sekarang ya hidupnya begini gitu ya. Supaya lihat bahwa oh Tuhan sudah memulihkan dari perjalanan ke sana sekarang sampai sungguh-sungguh Ibu oke terhadap kejadian itu. Ketika masuk ke sana Ibu bisa menerima, mengampuni sungguh, nafasnya tetap baik, tubuhnya baik, tenang, sekalipun mengingat, ya Ibu sembuh. Nanti dampaknya di anak hilang. Baik, semoga terjawab ya Bu Flora ya. Cepat Ya, sembuh mudah-mudahan. dengan cara-cara yang tadi disarankan oleh Mbak Lisa, langsung dipraktekin. Nah, ini Kak Lisa mau nanya, apakah trauma masa kecil mempengaruhi IQ seseorang, itu IQ anak kita? Silakan. Kalau di IQ sebenarnya tidak. Kalau mempengaruhi fokus, iya. Dan yang dihasilkan IQ itu kan cara pengukuran saja ya. Kalau nggak bisa fokus pada saat mengerjakan tes IQ, lalu skornya rendah, jadi kayak rendah. Tapi sebenarnya potensinya juga nggak segitu. Itu bukan di IQ-nya, tetapi di performanya ya mempengaruhi. Bisa di memahami maksud saya. Bukan di IQ-nya ansih. IQ toh itu cuma cara pengukuran saja ya, yang dihasilkan dari kondisi tertentu. Kalau kondisi tertentu sedang gelisah, sedang marah, sedang nggak fokus, ya skornya rendah. Tapi bukan berarti IQ-nya turun kan? Lebih memandang ke intelijensi itu bukan di IQ saja ya, ada emosi, ada kecerdasan tubuh, kecerdasan visual, spasial, macam-macam, sehingga lebih kaya. Dan orang namanya cerdas itu bentuknya berbeda-beda. Cerdas secara tubuh, cerdas secara visual, cerdas spasial, cerdas pendengaran, cerdas logika, cerdas matematik. Setiap orang punya potensi yang berbeda. Nah, pengukuran IQ kita aja sebenarnya udah nggak apa namanya, nggak fair gitu ya, karena dia melihat satu aspek. Kalau orang punya kecerdasan tubuh nggak di IQ alat 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 ukur IQ kita. Nah itu beda lagi nanti jadi meluas. Mempengaruhinya bukan di IQ-nya, tetapi di fokus atau performanya yang mempengaruhi skor IQ. Oke. Mantap. Ini sudah 8.36 sudah sedikit ini ya, sedikit overtime nih Kak Lisa gitu ya. Oke. Tapi tadi tertarik nih ya cara tadi yang kalau secara struktural itu lebih mudah kita merasakan efeknya gitu ya dibanding yang emosi gitu ya. Nanti mungkin next time lain waktu mungkin bisa diajarin praktek bareng-bareng kali ya, Kak Nah itu Lisa ya, gitu ya. tenang. Yuk, Kalisa di apa main-main ke kita ke GKIPI nanti mungkin diatur lagi deh sama kakak-kakak panitia di sini. Siapa tahu bisa kita langsung praktek bareng gitu ya untuk struktural yang lebih berdampak gitu ya, yang kita bisa langsung rasakan sama-sama secara fisik gitu ya. Kayak tadi tulang tulang belakang punggung anak kecil, mungkin kita juga dengan tekanan yang buat orang dewasa mungkin mempengaruhi juga gitu ya. Oke. Aduh, sesinya minta tambah lagi nih kapan-kapan nih kayaknya mesti berlanjut nih mudah-mudahan kakak panitia bisa memberikan Kak Lisa bisa berkenan satu-satu Ya, lagi. sebenarnya banyak itu simple, caranya gampang, semua orang bisa lakukan, cuma perlu tahu aja. Simpen dulu Kak Lisa, jangan sekarang nanti kita jam 12 malam baru kelar ini. Jangan sekarang. Oke. Nah, sekarang kita sebelum di penghujung sesi webinar malam ini, kita mau undang juga Ibu Pendeta Riani untuk memberikan, membantu kita mengemasnya, mengclosingkan gitu ya untuk
Ini banyak banget nih insight-nya gitu ya. Apalagi ini itu cukup sesuatu yang baru buat saya juga. Buat yang lainnya mungkin bisa membantu. Silakan Kak Pendeta Riani. Oke, thank you Kak Iren dan Kak Lisa. Jadi hari ini saya belajar, kita tahu bahwa kita punya trauma kalau saat kita mengingat peristiwa itu, muncul reaksi tubuh gitu ya Kak Lisa ya. Jadi itu menjadi tanda, Tuhan baik juga ya kalau kita muncul reaksi tubuh itu tanda, oh jangan-jangan itu ada trauma walaupun tidak selalu. Jadi tadi ada sesak napas. Kalau saya sesak napas biasanya Kak Lisa. Kalau udah mengingat sesuatu tentang masa lalu, ke-trigger sekarang, terus kayaknya ada sesuatu di masa lalu, langsung nggak bisa napas tuh saya gitu ya. Jadi itu caranya. Makasih untuk mengingatkan. Nah, yang kedua, nah gimana kalau udah mulai sesak napas, gatel-gatel gitu kan ya. Untuk menenangkan, Kalisa memang memberikan tips sederhana, terbatas walaupun ada banyak tips. Jadi yaitu gerakan-gerakan yang bisa dilakukan. Yang saya paling ingat tadi Kalisa bilang pegang dua kepala gitu ya. Dengan tangan di depan dan di belakang. Sampai gejala tubuh tadi makin hilang gitu ya. Jadi kalau udah sesak napas atau apa, terus kita harus pegang sampai tenang napasnya gitu ya. Jadi itu cara untuk menghilangkan trauma walaupun nggak selalu bisa dengan cara seperti itu. Yang ketiga, kita juga tadi menurut Kalisa bisa bicara ke sumber trauma saat kita mengingat peristiwa itu. Misalnya, Mam dulu waktu kecil kenapa mama marahin aku gitu ya. Jadi aku bisa ngomong-ngomong seperti itu sambil berpikir ke masa lalu itu. Nah lalu ditutup sama Kalisa, aku tulis dengan belajar mengampuni, menerima, bahkan minta ampun kepada Tuhan untuk semua yang terjadi di masa lalu. Nah, menarik sekali saya catat di sini bahwa trauma itu bukan hanya sejak kecil, tapi bisa sejak dalam kandungan. Saat ibu kita tidak siap mengandung kita dengan emosional, dengan kemarahan, dengan stres, tapi Tuhan bilang, untungnya Tuhan bilang tuh, aku menurut engkau loh sejak dalam kandungan. Jadi balik lagi ke ayat yang tadi saya katakan di awal, bahwa Tuhan sendiri yang memberikan pengharapan pada kita. Masih ada harapan kok gitu ya. Itu sebabnya ada hari ini gitu. Kita bisa belajar, pastinya nggak akan selesai pada hari ini aja. Terima kasih untuk pertanyaan dan kesaksian teman-teman. Ada juga yang mengharapkan ada pertolongan. Semoga mendapatkan pertolongannya. Tuhan memberkati, rat-batan bisa sedikit-sedikit diselesaikan, tidak bisa dalam satu kali pertemuan. Kita tutup gitu Kak Iren dalam doa. Mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami tahu bahwa kami punya Tuhan yang senantiasa bukan hanya mencintai kami, tapi mengajar kami, bahkan menolong kami untuk bertumbuh, berubah, bahkan membersihkan hidup hati kami, bahkan masa lalu kami yang seringkali menimbulkan luka dan tidak dapat kami lupakan karena begitu menyakitkan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih terus bergumul dengan traumanya, biar Tuhan membantu setiap kami dengan para ahli agar kami boleh semakin berpulih. Kami percaya bahwa Tuhanlah Allah yang Maha Kuasa untuk memulihkan kami, dan itu sebabnya kami berdoa supaya Roh Kudus terus bekerja dalam hati kami. Kami berdoa untuk pelayanan Kalisa juga, Tuhan berkati bersama dengan suami agar terus boleh menjadi berkat buat menolong banyak orang berpulih dari trauma mereka, dari luka-luka mereka, dari pengalaman masa lalu yang menyakitkan. Terima kasih ya Bapak, ini doa kami. Berkati kami untuk terus menjadi berkat, berkati setiap kami yang terus mencari pertolongan dari Tuhan dengan berbagai cara. Biarlah Tuhan sendiri yang memberikan jalan keluar, supaya kami dapat menanggungnya. Dalam Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Oke. Amin. Terima kasih Terima banyak. kasih kepada Kalisa, Kak Iren. Sama-sama, terima kasih buat doa dan sharingnya nih, Mbak Lisa. Nah, mau mengingatkan kembali nih kepada Bapak Ibu semua yang ada di sini, kita ada tanggal 11 September akan ada sesi webinar lagi bersama Theo Duker mengenal lebih dekat doktrin GKI. Jadi ini serial ya. Jadi ada lanjutannya 11 September mengenai gagasan keselamatan dalam Alkitab.
Jadi ini menarik banget. Nah, ini dia sudah ditayangkan ya. Gagasan keselamatan membahas mengenai gagasan keselamatan dalam Alkitab dengan Pendeta Robert Setio. 11 September jam 7 malam sampai jam 9 sampai jam 8.30 ya. Jadi di hari Senin juga gitu ya. 2 minggu lagi kurang lebih. Baik, semoga bermanfaat. Jadi stay tune, jangan lupa bergabung nanti 2 minggu lagi. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai ketemu lagi. Tuhan berkati. Tuhan Terima kasih. berkati. Makasih banyak Bapak Ibu. Tuhan berkati. Terima kasih Terima banyak. kasih. Terima kasih. Terima kasih.